Pria sakti yang dikenal dengan Demang Leman pada tahun 1859 mampu merebut dan menghancurkan pos tentara Belanda dalam Perang Banjar. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menundukkan Leman, namun selalu saja gagal. Akhirnya melalui siasat licik, Leman dapat tertangkap. Ia kemudian dihukum gantung di hadapan penduduk Martapura. Tubuhnya dikuburkan tanpa kepala. Konon kabarnya kepala Demang Leman dipotong lalu diawetkan dan disimpan di Museum Leiden Belanda. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Demang Leman. Menurut Rickleff dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern, Belanda telah menjalin perdagangan dengan Kesultanan Banjar sejak tahun 1840. Pangeran Hidayatullah sebagai putra mahkota pewaris tahta Kesultanan Banjar sangat menentang kebijakan dagang monopoli yang diterapkan Belanda. Demi meraup untung besar, Belanda dengan semena-mena menetapkan harga dan mengatur setiap komoditas yang harus ditanam petani. Untuk mempertahankan kedudukannya di Banjar, Belanda berusaha menyingkirkan Pangeran Hidayatullah. Setelah wafatnya Sultan Adam tahun 1859, Nyai Ratu Komalasari Permaisuri almarhum Sultan Adam menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayatullah untuk melanjutkan kepemimpinan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah kemudian diberi gelar Sultan Hidayatullah Khalilillah. Pergantian kepemimpinan ini menjadi entry point bagi Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar dan menyingkirkan Pangeran Hidayatullah, lalu mendudukkan sultan yang dapat mereka perlakukan sebagai modengka. Politik keji yang dikenal dengan divide et impera segera dilakonkan. Belanda mendudukkan Tamjidullah, kakak tiri Pangeran Hidayatullah, sebagai Sultan Banjar. Campur tangan Belanda ini menimbulkan perpecahan di lingkungan keluarga bangsawan Banjar. Tak hanya keluarga yang terpecah, masyarakat turut terpecah dalam dua kubu. Kubu pendukung Tamjidullah yang dekat dengan Belanda dan kubu pendukung Pangeran Hidayatullah yang menentang keputusan pemerintah Hindia Belanda. Demang Leman bergelar Adipati Mangkunegara atau Adipati Mangkunegara, pria kelahiran Martapura tahun 1832. Terlahir dengan nama Idris. Demang Leman terkenal sakti dan sangat dihormati. Ia juga mewarisi pusaka Kesultanan Banjar berupa keris singkir dan sebuah tombak yang bernama Kaliblah yang berasal dari Sumbawa. Sejak tahun 1857, Demang Leman diangkat sebagai seorang panakawan atau ajudan dari Pangeran Hidayatullah. Kesetiaannya sebagai pendukung Pangeran Hidayatullah ia tunjukkan dengan melakukan perlawanan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Belanda. Pada akhir bulan April 1859, Demang Leman memimpin penyerangan ke Martapura dan Tanah Laut bersama Kiai Langlang, dibantu oleh Habib Sohibul Bahasim dan penghulu Syekh Haji Buya Yasin. Di akhir tahun 1859, Demang Leman kembali terlibat pertempuran sengit dengan Belanda di sekitar Munggudayor. Pada tanggal 30 Agustus 1859, Demang Leman didukung oleh 3.000 prajurit secara tiba-tiba menyerang Belanda di Keraton Bumi Slamet. Serangan dahsyat ini hampir saja menewaskan Letnan Kolonel Bon Ostad. Demang Leman kembali terlibat perang dalam mempertahankan benteng Tabanio yang telah ia kuasai dari pasukan Letnan Kolonel Kronenkel.
Demang Leman bersama Kiai Langlang, Habib Sohibul Bahasim dan pengulu Syekh Haji Buya Yasin kembali mempertahankan benteng Tabanio dari serangan Letnan Kolonel untuk yang kedua kalinya. Namun serangan Angkatan Laut Belanda dibantu oleh pasukan darat Belanda ke benteng Tabanio memaksa Demang Leman harus meninggalkan benteng. Demang Leman kembali terlibat pertempuran di benteng Gunung Lawak di Tanah Laut pada tanggal 27 September 1859. Pada saat ini Demang Leman terpaksa melepaskan benteng. Meski terpaksa melepaskan benteng di Gunung Lawak, Demang Leman bersumpah untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar sampai titik darah yang penghabisan. Perlawanan yang diberikan Demang Leman terhadap Belanda membuat tentara Belanda mengalami banyak kerugian. Belanda begitu sulit untuk menghentikan perlawanan Demang Leman. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mulai menggunakan siasat licik untuk dapat menangkap Demang Leman. Di antaranya membuka sayembara kepada masyarakat. Dalam sayembara dinyatakan siapa saja yang dapat menangkap dan membunuh Pangeran Hidayatullah dan Demang Leman akan diberi hadiah. Untuk kepala Pangeran Hidayatullah dihargai 10.000 gulden dan kepala Demang Leman dihargai 2.000 gulden. Sayembara Belanda ternyata tak membuahkan hasil. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengutus Haji Isa menawarkan perundingan kepada Demang Leman. Perundingan itu pun ditolak oleh Demang Leman. Pada tanggal 6 Oktober 1861, Residen berusaha membujuk Demang Leman dengan menawarkan akan memberi jaminan hidup setiap bulan, asalkan Demang Leman menghentikan perlawanannya. Kembali Demang Leman menolak tawaran tersebut. Nasib berkata lain. Demang Leman akhirnya ditangkap Belanda berkat pengkhianatan seorang warga yang bernama Pembarani yang bekerja sama dengan Syarif Hamid Al-Idrus bin Pangeran Syarif Ali Al-Idrus Sabaman. Syarif Hamid diangkat sebagai raja tetap di Batu Licin sebagai balasan atas penangkapan Demang Leman. Sedangkan Demang Leman dijatuhi hukuman gantung di Martapura pada tanggal 27 Februari 1864. Gugur sudah kusuma bangsa. Tubuh Demang Leman kemudian dikuburkan tanpa kepala. Menurut kabar, kepala Demang Leman dipotong dan diawetkan kemudian disimpan di Museum Leiden Belanda. Demikian kisah perjuangan Demang Leman yang dengan kesatria menjaga keutuhan Kesultanan Banjar, walau harus mengorbankan jiwa dan raganya. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.